당연히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. Gue kayak kagak asik sama orang yang di atas rumput tadi. Kayak gue tuh pernah deket banget sama dia, tapi dia kan baik banget sama gue dulu. Masa dia nyakitin gue? Apa alasannya coba? Bentar, kalau nggak salah itu namanya Naila kan? Jangan-jangan itu kakak gue yang udah lama pergi. Mukanya benar-benar gak asing banget di ingatan gue. Lo inget kan yang mukul lo? Dia namanya Naila. Dari datanya alamat dia di rumah mama lo. Jangan-jangan lo sama Naila adik kakak? Kebiasaan banget gue kalau setiap kaget tuh selalu ngelempar barang. Mana HP gue mentalnya di tengah jalan lagi. Ya lumayan lah ya, HP gue retak dikit. Lo kok bisa gini Lea? Gue takut lo kenapa-napa Al. Mana ortu Lea lagi di luar kota lagi. Teman-teman juga gak ada yang bisa dihubungin. Apakah benar ini teman dari pasien? Ya dok, saya temannya. Bagaimana kondisi Alea dok? Kondisi Alea sekarang sudah stabil. Tapi ternyata kecelakaan itu berdampak besar bagi Alea. Kepala pasien terbentur keras saat terjatuh, yang dimana itu membuat Alea mengenai gegar otak dan amnesia ringan. Usahakan selalu mengajak berinteraksi pasien dan selalu mengenalkan diri agar pasien cepat pulih kembali. Apa boleh saya melihat pasien? Boleh saja, tapi saya sarankan jangan membuat kebisingan. Walau pasien sedang koma, dia tetap saja bisa terganggu. Ya baik dok, terima kasih. Chelsea, nak Chelsea, sini dulu Chelsea. Apaan sih papa? Tumben banget papa manggil aku ya? Iya pak, bentar. Jadi papa kenapa manggil aku? Tumben banget, biasanya aja jarang kok manggil aku. Atau ada hal penting yang mau papa sampaikan? Iya, sebenarnya ada dua sih, tapi mungkin satu ini nggak terlalu penting buat kamu. Kamu tahu yang namanya Lea itu? Nah, dia katanya kecelakaan loh. Kamu tahu kan, papa itu kepala sekolah. Jadi mau nggak mau ya papa harus ngejenguk Lea dulu ya. Beneran Alea kecelakaan? Tapi ya sebenarnya bagus sih, gak sekalian aja tuh orang mati. Jadi dengan cara gitu gue bisa deket sama Ferdi. Biasanya kan orang yang kecelakaan itu selalu koma kan. Pasti koma dia itu lama banget. Atau gak sekalian gue bunuh aja ya. Senangnya. Oh ya, satu lagi. Hal yang paling penting buat kamu adalah kamu terpaksa dipindahin ke Korea sebentar ya sama teman-teman kamu itu. Karena kamu dan teman-teman kamu itu ada beberapa tugas di sana. Apa? Ya gak bisa gitu dong pak. Papa itu harusnya minta izin dulu ke aku. Kenapa lagi papa malah setuju-setuju aja sama tugas yang ada di Korea itu? Kan harusnya gak ngomong dulu sama aku pak. Aku gak mau ya ke Korea. Pokoknya aku mau tetap di rumah. Ya udah, kalau kamu berani nolak permintaan papa nggak apa-apa. Asal semua fasilitas yang papa kasih ke kamu itu papa sita sekarang. Tapi kalau kamu nggak mau semua fasilitas yang papa kasih itu disita, kamu harus nurutin permintaan papa. Maaf Al, gue gagal jaga lo. Ih, kenapa
sih gue harus dipindahin mendadak kayak gini? Sebel banget deh. Harusnya gue tuh sekarang lagi berduaan sama Atar. Bener-bener gak sesuai ekspektasi. Hah? Gue harus bakalan bisa deketin Atar mau bagaimanapun caranya. Tapi kan gue bakalan LDR sama Atar. Gimana ya? Masa gue berduaan online gitu sama Atar? Ya elah, kayak daring aja. Udah lah, gue cuman bisa pasrah aja mau gak mau. Capek banget gue. Itu mama pasti lagi sama Brondong pacarnya itu kan. Ih, najis banget tau gak. Kalau boleh jujur ya, gue tuh sebenarnya malu banget punya bunda kayak gini. Ma, ini siapa lagi coba? Baru juga mama sama Brondong yang waktu kemarin. Kok udah ganti lagi sih? Shh, kamu gak usah ngomong hantu itu. Kenalin nih calon papa kamu. Kenalin, saya Juan. Kenalin nih calon papa kamu. Bun, aku mau ngomong sesuatu sama bunda. Mau nanya apa emangnya sayang? Boleh kok. Bunda bisa nggak berhenti gonta-ganti pacar mulu? Aku tuh malu bun. Aku punya bunda yang selalu gonta-ganti pacar gini. Aku tahu kok bunda selalu macarin cowok-cowok itu bukan karena cinta kan, tapi karena lihat dari hartanya. Udahlah nggak apa-apa. Ini kan buat kita berdua juga sayang. Apalagi Pak Garin. Pak Garin itu baik banget sama mama. Makanya mama lebih cinta sama Pak Garin daripada yang lainnya. Mama itu kan tahu Pak Garin itu udah punya istri. Harusnya mama kalau udah tahu dia punya istri ya jangan dideketin lah ma. Kenapa mama gak nyadar sih? Mama kenapa sih sekarang jadi pelakor? Ya berarti sama aja dong papa sama mama itu sama-sama pelakor. Kalian ini gak ada bedanya. Aku malu punya mama yang murahan kayak gini. Ya. Kamu tuh masih kecil, gak usah ikut urusan mama. Udah kamu fokus belajar aja. Ya, maaf, tapi aku gak bakalan ikut campur semua urusan mama, termasuk perekonomian kita. Jangan minta uang lagi ke aku mah. Semua temen gue sama temennya Alia udah gue hubungin, tapi kok aneh ya, mereka bisa kompakan gitu gak bisa dihubungin satupun. Siapa coba yang bisa gue hubungin? Apa Liam? Yaudah gue telepon Liam aja lah. Tumben banget nih orang nelpon gue. Kenapa ya? Apaan lo tiba-tiba banget nelpon gue? Kan kita gak ada urusan. Ya tapi kan sekarang udah ada urusan. Tolong lo kesini ya ke rumah sakit. Kalau bisa secepatnya. Oh lo ada di situ. Kenapa? Lo sakit? Atau lagi sekarat? Atau jangan-jangan lo bentar lagi bakalan mati ya? Sembarangan anjing. Udah berulah lo kesini. Gue selok ya. Ya elah, teleponnya langsung dimatiin. Jadi kenapa lo manggil gue kesini? Emang siapa yang sakit sih? Masa aja kalau beritanya gak penting, mending gue pulang. Emang lo kira gue sih kurang kerjaan itu kah? Kalau gue kayak gitu mending gue makan mie ayam. Ya udah sih. Terus lo ngapain manggil gue kesini? Ikutin gue bentar ke ruangannya. Apa-apaan nih? Kok Alia bisa sampai rumah sakit? Lo apain dia? Tenang bro, gue gak ngapa-ngapain Alia kok. Cuman ya dia ketabrak. Ntar gue ceritain. Jadi gini ceritanya. Few minutes later.一本だけ求めたのよ赤い線を引いたらここまで手繰り寄せようライン越えてくる君が